vitaminnya Nah, aku aja. mau tahu lagi nih tentang kan tadi udah pakai cancer hatinya membaik juga. Nah, aku mau tahu tentang hate-nya. Tadi hate-nya udah nggak hate berapa lama? 14 bulan Kak. 14 bulan nggak hate. Nah, itu kan tiba-tiba nih kan aku ingatnya tuh pemakaian sama beberapa bulan oke masih membaik nih, perutnya membaik, ambeien membaik, cancer hatinya menurun. Tapi aku tahu ada suatu saat yang kamu pakai yang tiba-tiba terjadi sakit perut yang sangat hebat dan nyeri yang sangat luar biasa. Itu di bulan keberapa? Bulan Desember Kak. Bulan Desember Itu berarti di satu bulan bulan Desember setelah tanggal pemakaian. 26 27 Desember itu Kak. Itu rasanya Jadi gimana? Berarti itu baru satu bulan pemakaian ya. Satu bulan pemakaian tiba-tiba satu sakit. bulan setengah. Satu bulan setengah tiba-tiba sakit perut hebat dan nyeri sampai sakit seluruh badan sampai kakak berpikir Iya. wah ini mah efeknya cuma enak sementara habis itu sakit lagi mikirnya begitu kan. Nah betul, ada kecurigaan kayak gitu Kak, sempat nggak mau konsumsi lagi, padahal waktu itu aku beli lagi kan, jadi aku bilang sama suami, aku udah mau lagi konsumsi, karena kepala sakit luar biasa Kak, terus perut nyeri hebat sampai memang nggak bisa bangun dari tempat tidur, sempat dibawa ke UGD juga, di UGD itu tensinya itu 160 per 110, biasa nggak Saking pernah sakitnya tinggi. ya Hah? saking nahan sakitnya itu. Iya, biasa nggak pernah tensi segitu sampai dokternya menyarankan untuk rawat inap, tapi masih aku tolak. Aku mau bawa pulang itu sakitnya sampai 3 hari loh Kak. Jadi maaf ya Kak, seputaran badan ini seperti urat ditarik-tarik semua nih Oh jadi sampai betis. Tapi di kan sempat payudara. Kak Mamiri juga bilang kan lanjutin pas kita lagi aku konsul di grup pemamiri WA aku kan supaya diterusin aja, tapi kata Pak suami coba terusin sampai 1 minggu ini coba, tapi nanti kalau kita sakit kita ke UGD dirawat ya katanya gitu. Iya, tapi sebetulnya nggak mau juga waktu itu konsumsi, cuman dilawan aja rasa nggak mau itu Kak. Jadi tanggal 25, 26, 27, 28 itu, nah tanggal 28 itu aku pulang ke kampung kan, karena orang tua memang sakit Kak. Orang tua kan waktu itu udah berapa bulan nggak jalan gitu Oh kan. ya Nah pengurangan. jadi iya pengapuran sakit. Jadi kita sepakat semuanya pulang dengan terpaksa lah walaupun kita sakit gitu kan. Nah di perjalanan belum perjalanan mau sholat maghrib gitu, pergilah ke kamar mandi. Pas di kamar mandi itu aku lihat ya bercak gitu Kak, ada bercak dan apa namanya memang belum banyak, jadi kita pakai pembalut dulu kan sampai di payung itu kurang lebih 1 jam. 1 jam itu tiba-tiba mbur Kak, keluar semua banyak Oh, seperti tiba-tiba cincau malah itu kayak Kak. kayak 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 apa kayak selama ini selang tersumbat tiba-tiba langsung brrrr, semua Nah kayak gitu ya. jadi kayak cincau itu Kak. Jadi pas kita ke Oh, kamar mandi itu memang betul-betul kayak cincau itu, apa oh, pecahan-pecahan kayak cincau. Terbesit rasa takut, apa aku ini ya keguguran atau apa, padahal kan nggak apa-apa gitu, nggak hamil nggak apa. Seketika itu juga Kak, setelah kita bersihin semua hilang. Sakit yang di kepala, di badan, di kaki, di perut hilang semua. Jadi 3 hari itu memang luar biasa. Kirain kan karena aku bilang kan kemarin sudah ditanyain nggak ada efek samping dari obat ini. Kok tiba-tiba aku kayak gini, kayak gitu. Sempat aku jadi WA takut juga. sendiri ya. Untung nggak berhenti ya. Ini buat teman-teman semua sini juga belajar ya teman-teman ya. Jadi proses healing krisis, proses detox setiap orang itu beda-beda. Mungkin ada yang sakitnya sangat sakit kayak Mila sampai 3 hari seluruh badannya ditarik-tarik ya. Tapi please kalian masuknya sebisa mungkin kalau nggak tahan kalian bisa minum obat paracetamol dulu atau obat apa dulu ya. Betul. Selama itu kejang-kejang atau apa-apa masih yang nyeri yang bisa kalian tahan segala macam kalian bisa minum paracetamol atau apa dulu karena memang itu proses pembersihan. Nah buktinya kayak Mila yang udah 14 bulan dia nggak mens lagi dan ketika dia lagi detox segala macam ternyata memang diperbaiki lagi hormonnya diperbaiki lagi sampai ke reproduksinya ya. Nih Mil aku jawab dulu dok aku sering remar di betis dan lengan. Nah itu juga hati-hati ya kak harus diperiksa itu ada masalah dengan darahnya kalau enggak. Oke, lanjut lagi Mil. Mil, itu udah masalah ke hate. Tadi aku udah ngomong masalah ambeien beres, hate beres nih. Habis ini sekarang hate-nya udah teratur kan sekarang ya, Mil ya? Alhamdulillah tiap bulan teratur, nggak pernah Jadi sakit-sakit nggak ada lagi. sakit-sakit lagi, nyeri-nyeri kayak gitu lagi ya. Udah. Oke. Nah, setelah nyeri head kan kansernya juga udah mengecil segala macam. Nah, berikutnya jantung juga.
Nah, jantung itu kan kemarin kan aku divonis dokter PJK, penyakit jantung koroner. Jadi harus mengkonsumsi obat anti nyeri. Memang anti nyeri khusus untuk juga jantung biar pompa jantungnya nggak membludak gitu. Menurut dokter kan khawatirnya terjadi serangan mendadak. Jadi konsumsi obat jantung itu 8 tahun, Kak. Jadi dari umur 36 tahun, 36 atau 34 tahun, umur 3 gitu. Dan konsumsi obat jantung memang rutin. Nah, jadi ketika itu kan tiap bulan kontrol nih, Kak. Nah, kontrol di bulan Februari itu berbarengan dengan kontrol apa namanya tuh, enggak no, mama bareng cuma beda hari dengan kanker hati tadi, cuman beda hari. Nah, jadi ketika kontrol ke dokter penyakit jantung di USG lagi kan setiap 3 bulan kita lakukan cek lab dan segala macam, terus dokternya bilang, Bu, Ibu kondisinya gimana selama 1 bulan ini? Alhamdulillah dok, biasa aja. Oh, nanti bulan depan aku eho ya, katanya. Nggak apa-apa dok, kata. Tapi obat ini kalau ibu nyeri boleh konsumsi, kalau enggak, karena ini sudah mulai pembengkakannya nggak ada, terus klep jantungnya bagus, darahnya bagus, katanya kan gitu. Jadi gini obatnya gimana dok? Jadi obatnya hanya kalau ibu nyeri konsumsi, kalau nggak nyeri jangan konsumsi kayak gitu ya. Termasuk obat yang di Valida itu juga gitu kan. Nah jadi bulan Februari Maret di eho, pas di eho bagus, Bu kondisinya lumayan imaging katanya, memang bagus kayak gitu. Jadi nanti bulan April atau Mei aku treadmill ya kayak gitu. Jadi karena bulan April itu aku kecelakaan, di treadmill lah bulan Mei. Treadmillnya bulan Mei, terus di bulan Mei itu dokter menyatakan semuanya normal dan ibu gak usah dulu konsumsi obat-obat lagi. Jadi obat tuh aku hanya dikasih 1 keping untuk, lupa namanya, sekeping itu hanya untuk ketika aku nyeri. Nah, setahun aku jalankan itu, tapi aku tetap kontrol, Kak. Tetap kontrol, Ibu, mana obat yang kemarin? Enggak, Ibu konsumsi enggak. Jadi ada ngerasa enggak nyaman kah? Atau ngerasa tertekan kah? Ketekanan kah? Enggak ada, dok. Jadi jangan dikonsumsi ya, katanya kalau enggak ini. Sampai 1 tahun ke depan dokter udah enggak usah kontrol lagi. Jadi alhamdulillah dari mulai Februari tahun 2023 sampai sekarang memang nggak konsumsi obat-obatan jantung lagi, dan alhamdulillah sih Kak nggak ada lagi merasa tertekan, tekanan di dada yang nyeri itu nggak ada lagi Kak. Kalau kita merasakan kecapean mungkin iya ya, tapi yang pernah juga ke dokter lagi karena takut kambuh ya, jadi ke dokter lagi pas bulan, nggak apa-apa Bu, sehat, itu berarti dari otot katanya kayak gitu. Oke, nah berarti Mila ini kalian udah dengar sendiri ya teman-teman ya, dari kanker hati mau benerin kanker hati, ambeien juga membaik, ambeiennya membaik, hormon dan reproduksinya membaik, headnya yang berapa lama udah membaik, BAB-nya sekarang lancar nggak Mil? Alhamdulillah lancar tiap hari. Tiap hari ya sekarang ya, nggak lagi yang 2 mingguan sekali ya, karena BAB nggak lancar itu sumber penyakit karena itu ususnya kotor. Nah habis itu hadiah berikutnya jantungnya, penyakit jantung 8 tahun teman-teman, kalian bayangkan penyakit jantung koroner yang tadinya udah konsumsi obat setiap hari itu pun membaik. Itu baru cerita mamanya nih, kalian belum mendengar cerita haru birunya karena ya coba masuk jadi, ke cerita anaknya. Nah, jadi karena ini Kak, sebelum Mila cerita nih, biar teman-teman tahu ceritanya, biar teman-teman tahu betapa sebenarnya hidup Mila nih betapa penuh tantangan. Sebenarnya kalau kasih orang lain ya, kadang-kadang aku sampai nih orang ya masih ada musibah masih bisa datang ke sini dengan senyum loh, dia masih cerita dengan ya begini, sampai aku yang mau nangis lihat dia yang kayak gitu, aku sampai mikir ini orang apa ya, entah kayak gimana ya, ini kok ceritanya sedih tapi maksudnya diceritanya dengan senyum, jadi kita pun jadinya tuh apa ya, jauh lebih sedih lagi. Sebenarnya cuma ditahan-tahan aja, ini orang gila ya, karena aku mikir ini orang gila kali ya, kayaknya musibahnya nggak berhenti-berhenti gitu loh. Tapi untungnya memang dikasih Tuhan tuh hal-hal seperti itu, dikasih Tuhan ke orang-orang yang kuat ya, yang tegar ya teman-teman. Jadi sebenarnya Mila ini terkena kanker hatinya pun, kalian kalau mau tahu kisahnya ya teman-teman ya, dia terkena kanker hati itu karena anaknya sakit. Nanti anaknya sakit biarin ceritain. Tapi karena anaknya sakit nih ya, jadi Mila ini
karena butuh biaya banyak, mereka punya tokonya tuh sampai ditutup karena kan harus bawa anaknya bolak-balik ke Palembang segala macam. Jadi tokonya ditutup, dia harus putar otak lagi dong gimana dapat duit ya. Jadi dia siang bikin catering masak, habis itu jualan kerupuk lagi di sore harinya, malam-malam udah siapin lagi buat catering besoknya. Tengah malam dia harus jagain takut anaknya kejang nggak berani tidur. Jadi nggak pernah tidur cuma 1-2 jam. Gimana akhirnya nggak terjadi cancer hati. Tapi lah itulah seorang ibu ya. Seorang ibu tuh pikirannya cuma anaknya, apa yang terbaik buat anaknya. Kadang-kadang dia tidak memperhatikan dirinya sendiri. Dan Mila sampai mau itu karena kamu dibilang apa atau nggak sama Ricky dan Krishna. Mereka bilang, terus kalau kamu sampai kenapa-napa, siapa yang rawat anak kamu? Emang bisa suami kamu rawat anak kamu? Dia juga sakit segala macam. Terus si Oval gimana segala macam? Baru dia sadar, oh iya, dia harus sembuh dulu baru bisa bantu anaknya, baru dia bisa bantu orang lain. Kalau enggak dia nggak bakal mau tuh, kalau nggak dipikirin seperti itu, kalau nggak dikasih tahu tuh, kalau kamu kenapa-kenapa anak kamu nggak ada yang jagain, kalau enggak dia nggak bakal mau. Tetap semuanya mendingan buat anak dia, lupa kalau sampai dia yang kenapa-kenapa, yang terjadinya dianya juga nggak bisa nyelamatin anaknya. Nah karena itu ibu-ibu yang hari ini nonton, kalian juga nggak boleh egois teman-teman ya. Karena kalau kalian kenapa-kenapa, seluruh rumah itu juga hancur-hancuran kalau nggak ada ibunya. Selamatkan dulu kalian juga harus sehat dulu, baru kalian bisa menyelamatkan keluarga kalian. Sekarang Mil, cerita anak kamu Mil. Gimana sih anak kamu kan umurnya berapa waktu itu sebelum sakit ini? Waktu sakit 8 tahun setengah, 8 tahun 6 bulan. Nah itu ceritanya gimana dia bisa tiba-tiba anak-anak yang sehat, anak yang pergi ke sekolah biasa aja kok pulang sekolah tiba-tiba bisa, gimana ceritanya? Dia tuh waktu itu kan hari Jumat tuh kan dia sholat sekolah biasa, sholat Jumat biasa masih normal. Ketika 10 menit di rumah, nggak tahu Kak ya, tiba-tiba kok bicaranya tuh susah, berat gitu, cadel gitu kan, nggak jelas omongannya. Jadi kita kan kira bercanda, terus kita lihat kondisinya semakin kurang baik, jadi kita berusaha bawa ke rumah sakit. Jadi bawa ke rumah sakit jam 1:30, jam 6 kiranya sudah baik, sampai ke ruangan tiba-tiba dia kejang kaku. Nah tiba-tiba dia kejang kaku, di situ shock, jantungnya berhenti. Nah terus dinyatakan dokter itu kami harus ikhlas Kak. Nah, jadi memang jantungnya sudah berhenti. Jantungnya berhenti ya? Iya. Cuma gara-gara cadel, tiba-tiba kejang, bawa ke dokter, udah jantungnya berhenti. Cepet banget ya Pak? Kejang kakunya, ketika tiba-tiba dia kejang kaku karena nggak kuat dengan kejangnya, shock, jantungnya berhenti Kak. Jantungnya berhenti terus, tapi aku mohon dengan dokternya kan, tolong dok diusahakan secara medis, diusahakan aku pengen usahakan dulu lah. Ya gini dok, Kak. Secara manusiawi kan kita belum siap kan Kak ya? Ya. Jangan ingat momen seperti itu pasti menyedihkannya, namanya seorang ibu ya, kita bawa anak kita gitu ya. Jadi alhamdulillah. Pada itu ya. Jadi alhamdulillah usaha medis, kita berdoa dengan Allah kan, alhamdulillah. Nah Nopal kembali gitu kan, alhamdulillah kembali, tapi dengan keadaan ya tidak normal Kak. Oke. Jadi jam berulang lagi kejang kakunya jam 2 malam, tapi dia kuat, sinopal kuat, jadi nggak terjadi yang namanya shock lagi. Sampai dokternya bilang jangan sampai terulang lagi, akan berakibat fatal. Dan besoknya di CT scan tuh hasilnya ada massa di otak. Dan itu kami harus dirujuk ke dokter dengan rujukan suspek tumor otak. Nah, tumor otak, kami dirawat di rumah sakit Timah ini kurang lebih 5 hari Kak, 5 hari lebih seminggu Kak, karena mau dibawa ke Palembang atau ke Jakarta itu karena musim Covid kan Kak, musim Covid. Nah terus pihak rumah sakit belum mengizinkan karena kondisinya yang belum stabil. Akhirnya 2 minggu di Bangka, dokter telepon suruh langsung bawa kita ke rumah sakit Muhammad Hussein, lakukan berbagai macam pemeriksaan, dan hasil akhirnya itu terdeteksi cairan di otak besarnya, penumpukan cairan di otak besarnya sini, dan sel saraf otak besar sudah mengalami kerusakan Kak. Jadi nah akhirnya si Noval harus diapain nih?
sama dok? Disarankan dokter untuk dilakukan operasi Kak, pembedahan Oh, untuk tapi membuang cairannya. tapi pilihannya mau nggak operasi atau apa? Nolak Kak, bukan dinolak sih, kata halusnya aku minta ditunda karena hasilnya 50-50 Kak. Jadi bisa berhasil bisa enggak, walaupun bisa diangkat tapi tetap akan mengalami cacat atau idiot Kak. Nah, jadi Oh, karena pilihannya kalaupun umpamanya 70% 80% aku masih bisa terima, tapi karena hasilnya walaupun operasi nggak operasi hasilnya sama, hanya membantu mengeluarkan cairannya untuk mengurangi rasa untuk mengurangi kejang gitu Kak. Jadi kami tolak, tunda, jadi kami balik lagi ke Bangka. Namun dokter di sana bilang kayak gini, Bu, nanti kalau ada apa dengan Sinopal, Ibu langsung ke sini tanpa rujukan, bawa identitas saya aja, katanya. Bawa identitas, baik betul lah dokter itu bawa identitas saya aja ke sini kita langsung lakukan pembedahan ya Bu. Oke, katanya. Cuman dok, aku mohon doa supaya anakku diberi kesembuhan gitu kan. Iya, tetap kami secara manusiawi dan kode etik tetap menginginkan kesembuhan tuh anak Sinopal gitu kan. Jadi alhamdulillah kami balik lagi. Tetap waktu itu tuh masih kontak Kak, kita sering dokter itu sering nanyain kabar Nopal sebelum masih handphone yang lama. Karena Nopal ini berubah Kak, perilakunya berubah. Emosinya tinggi, terus? emosi tinggi, terus tidak fokus. Jadi komunikasi dua arah ini tidak nyambung Kak. Kita tanya A jawabannya B, kita tanya B jawabannya C gitu Kak. Jadi nggak sinkron, nggak bisa berkomunikasi Kak. Terus kalau dia keluar rumah itu dia nggak bisa pulang Kak. Dia lupa Jadi, jalan pulang segala macam ya. Jadi berubah pokoknya jadi kayak anak kecil atau apa lagi seperti itu ya. Oh, jadi dia juga sering kayak gini terus Kak. Jadi kejang terus dia tuh. oh, Jadi jadi memang karena pengaruh. saking lupa, jadi dia akhirnya tangannya jadi tremor atau apa seperti itu Iya, ya. pengaruh Oh, jadi Kak, pengaruh dia, pengaruh ke karena bersumber dari saraf tadi Kak, gitu. oke. Nah dari situ kami tetap konsul ke dokter sini dan nanyain ke dokter, itu dianjurkan lagi karena nggak mau dioperasi tadi, dianjurkan untuk melakukan terapi injeksi Kak. Nah, terus? Terapi injeksi itu sekali suntikan tuh 3.600.000 itu dalam sebulan tuh harus 2 kali penyuntikan. Oh, dua kali Saya setelah pulang dari Palembang di sini kita harus di sana juga sudah dilakukan terapi itu, tapi terapi itu dibawa ke Bangka dengan kita pesan obat dari luar. Oh, jadi disuntik di sini ya harganya udah 3,6 kali 2 ya sebulan 7,2 lumayan juga Ya, ya kan? itu untuk suntikan di luar dari obat-obatan. Obat-obatannya lumayan juga namanya obat saraf kan kita pengen yang terbaik untuk anak. Jadi gini Kak, karena pengen sesuatu ini nama orang tua dengan anak ya. Jadi kita ngerasakan orang tua. Jadi apapun yang terbaik untuk anak tuh kita rela Kak. Jadi semua tabungan itu kuras, tabungan untuk Wawa ini juga habis ya karena anak kakaknya waktu itu sudah kelas 3 sebetulnya. Sudah kelas 3 SMA dan butuh tabungan untuk kuliah. Terus aset-aset yang ada juga kita harus rela Kak. Sampai suami terakhir maaf Kak, anting-anting di kupingku kalau laku dijual Kak, padahal cuma lakunya 100.000 waktu itu ya, tapi karena nggak ada lagi yang mau dijual lain gitu. Ya, apapun diusahakan ya kita kalau orang tua apapun Iya, usahakan buat anak ya tapi kadang-kadang anak belum tentu mengusahakan seperti itu sama orang tuanya sekarang ya tapi nggak apa-apa. Kita kan nggak ada pakai hutang piutang iya, dengan anak ya iya, pasti kalau buat anak mah kita akan lakukan yang terbaik ya dan kalian benar-benar orang tua yang luar biasa. Nah singkat cerita nih habis itu kan Ova udah kondisinya seperti itu. Nah kan akhirnya Mila ketemu dengan produk AFK juga. Tapi waktu itu aku tahu bahwa Mila nggak mau nih langsung kasih ke Ovalnya karena kan mikir iya. ini kan masih belum tahu nih aku mau tes dulu sebelum kasih anak aku karena kondisinya serius. Nah kapan kamu akhirnya berani kasih ke Oval produk AFK ini? Berani kasih ke Nopal itu bulan Januari loh Kak. Bulan Januari setelah kamu pakai, setelah kamu yang hate itu ya baru kamu akhirnya Iya, pakai ya. iya. Terus Nah, dokter sudah menyatakan ada perbaikan itu, Pak si suami bilang kayak gini, coba kita kasihkan dengan Nopal. Sebetulnya aku takut Kak ngasih sembarangan dengan opal obat-obatan. Dulu pernah kami konsumsi ya maaf ya banyak ada yang 1 botol 5 jutaan kami beli itu sampai 7 botol tapi nggak ada progres malah ada penurunan fungsi ginjal anakku. Nah jadi ada penurunan fungsi ginjalnya itulah yang dokter bilang jangan sembarang kasih lagi kalau nggak mau Nopal cuci darah loh Bu katanya kayak gitu. Jadi ketakutan kita Kak. Tapi dengan produk ini kami Bismillah memberanikan karena kulihat dari kondisi badanku Kak.
Jadi kondisi badanku terus orang tuaku kan. Nah jadi aku cobainlah support de kakak-kakakku sendiri kan. Jadi cobalah Mil kasihlah dengan si Nopal tuh. Jadi karena suami aku sakit, aku pun sakit. Jadi aku pengen ya aku sehat. Suami dan anakku juga ikut-ikutan sehat gitu. Jangan aku sehat sendiri. Nah jadi karena aku sudah ada mulai perbaikan, jadi aku cobalah ke Nopal. Bismillah dengan Nopal, terus aku kasih juga dengan suami. Jadi baru dengan aku Kak gitu. Jadi Jadi seminggu bertiga ya. Jadi Novel tuh nggak minum satu juga ya, dia enggak minumnya belum. banyak. Belum satu pasang. Jadi ketika 1 minggu konsumsi itu udah tampak progresnya tuh Nopal agak berkurang Kak. Ininya apa? Tremornya mulai berkurang. Nah, terus kata suami, cobalah kasihlah dia sepasang betul katanya, 1 saset betul, enggak usah 2. Jadi dia karena lagi-lagi masalah ekonomi ya, tapi aku banyakin dengan si Nopalnya, aku sedikit lah punya si abang gitu. Tapi hitungannya mungkin sesaset itu udah pulang untuk si Nopal. Nah 1 bulan konsumsi itu Kak, alhamdulillah si Nopal tuh mulai tidak ada lagi yang namanya tremor. Nah di situ aku mulai tampak lagi sampai pas kita komunikasi kan mulai membaik. Dokternya yang agak peka, jadi aku takut juga ngomong dengan dokter tuh takut. Bu katanya pas ditanya kan pertama kan ada Nopal ini kan ada dengan dokter psikolog juga Kak. Jadi pas ditanya konsul itu dia jawabnya bagus. Jadi pas nanya jawabnya bagus dokter, Bu bagus ya perkembangannya. Alhamdulillah. Terus Nopal yang bilang, Opal minum obat mahal dok, kayak gitu dia bilang. Jadi apa minum apa Pal? Ada tuh warnanya biru dengan ungu. Dia tapi ingatnya dengan usukusi waktu usukusi. Jadi keluarkanlah dari tas dan dokter menyatakan ini bagus untuk Nopal katanya. Memang bagus cuma harganya mahal. Terus jelaslah dari situ. Alhamdulillah aku kasih terus. Mulai dari situ alhamdulillah 6 bulan karena 6 bulan memang konsumsinya harus 6 bulan ya Kak aku karena terapinya tampaknya ada progresnya ada perbaikan jadi aku beranikan dirilah untuk mengkonsumsi banyak gitu kan memang menyiapkan untuk stok 6 bulan gitu kan. Nah jadi mulai 6 bulan itu konsumsinya bagus fokus respon Nopal bagus komunikasinya baik mulai makin percaya diri Kak di situ. Jadi walaupun kita habis-habisan gitu kan alhamdulillah lah. Akhirnya kan Novel nggak perlu lagi terapi suntik yang 3,6 juta. Ya. 2 kali itu akhirnya itu bisa dilepaskan ya. Jadi maksudnya digantikanlah dengan yang ini ya. Tapi yang ini setidaknya memperbaiki seluruh tubuhnya ya. Nah kalau suami sendiri ada nggak yang dirasain? Suami dari HbA1c-nya Kak. Jadi kan suami ini kan HbA1c-nya sempat di angka 7,8 dan itu sudah dinyatakan diabetes. Karena Pak suami ini nggak mau konsumsi obat-obatan rutin, obat hipertensi, diabetesnya tidak konsumsi rutin, maka dia ada masalah pada saluran ginjalnya. Jadi penumpukan cairan di saluran ginjalnya dan terjadilah infeksi Kak. Nah infeksi itulah yang membuat Pak suami harus operasi. Nah operasi 4 kali itu ternyata berulang. Jadi memang kita bisarin akhirnya 4 kali itu nggak mau lagi operasi Kak. Tapi alhamdulillah dikonsumsikan produk ini HbA1c cek per 3 bulan itu udah mulai turun dan sekarang 5,2 Kak. 5,2 udah hampir 1 tahun ini 5,2 dan hipertensinya udah mulai membaik dan tidak pernah lagi dia konsumsi obat-obatan rutin tidak pernah lagi Kak. Begitu. Ginjalnya juga udah membaik ya jadinya ya sekarang ya. Iya jauh lebih baik Kak. Jadi alhamdulillah ketemu produk. Kalau mungkin beda namanya rencana Tuhan ya Kak. Sebaik rencana kita mungkin lebih baik rencana Tuhan gitu kan. Kenapa bisa berada di menunda mengkonsumsi itu ditunda dulu kan sebelum konsumsi sebetulnya tahun-tahun yang lalu sudah dikenalkan juga Ricky sudah Kak Penny juga pernah mengenalkan ya awal-awalnya Kak Penny terus kakak angkatku yang di Palembang juga sempat memperkenalkan produk ini juga Kak. Dua-duanya ada di sini ya. Nah Mil, habis itu kan Novel konsumsi 6 bulan. Habis itu Novel sempat stop nggak Mil? Stop ya habis Enggak stop dia Kak, tapi kadang konsumsi kadang tidak. Kalau stop betul stop enggak Kak. Memang kami macam mana ya? Pengennya karena ngerasa ya karena
kata dokter itu jangan berbangga diri dulu dengan hasil dengan nopal, jadi tetaplah Bu di maintenance katanya. Tapi karena waktu itu ya produk tuh ada, cuman kan nggak bisa setiap hari ke tempo hari konsumsi Kak. Ya, nangkep karena kan dimanapun kebutuhan hidup juga Mil ya. Aku Iya. kuliah kan, suami waktu itu lagi sakit, bener nggak? Sebenarnya kamu juga sakit ya, biaya hidup banyak, segala macam pendapatan. Walaupun waktu itu mulai tertolong belum Mil, karena kan di AFK ini memang produknya mungkin beli awal terasa mahal segala macam, tapi ini membantu dari segi perekonomian juga nggak Mil? Boleh bantu nggak? Mungkin Sangat banyak membantu Kak. ya, soalnya kan Jadi banyak teman-teman di sini juga yang mungkin merasa pas mau beli pertama, ntar aku bisa beli pertama, ntar beli kedua duitnya udah nggak ada lagi. Kamu bisa melihat nggak gimana sih AFK? Memang pertama belinya kamu berat, tapi akhirnya kan lewat apa sistem bisnisnya atau segala macam, ya akhirnya kamu bisa konsumsi lebih murah dan bahkan gratis buat novel. Bisa ceritain sedikit tentang itu nggak? Jadi gini Kak, sangat-sangat membantu sekali Kak. Jadi maaf ya Kak, kita flashback ke belakang karena semasa 2 tahun perawatan nopal itu kan banyak sekali memakan biaya, itu hampir 200-an Kak. Jadi aset semua kita habis, tabungan tuh Sinopawa juga habis, tabungan kita juga terkuras gitu kan. Nah jadi untuk mengkonsumsi ini betul-betul butuh biaya ekstra lagi gitu kan Kak. Sementara aku nggak kerja lagi, usaha sudah nggak ada, Pak suami juga nggak bisa kerja nggak berat kan karena kondisi ginjal yang belum stabil. Nah terus karena lihat perubahan di aku, tetangga-tetangga pada nanya, nah di situ ada keluarga yang mau mengkonsumsi, alhamdulillah dari situ kan dapat bonus nih Kak. Baru tahu kalau bisnis AFC itu menghasilkan tuh dari bonus yang pertama langsung bisa dicairin tuh Kak. Nah jadi kata Pak suami nih, dicoba lah, waktu itu kan belum, masih di Ruby aku Kak. Jadi Pak suami karena dengerin bisnisnya dari Kak Riki dengan Kak Lisna malam itu langsung sepakat mengambil diamond. Jadi upgrade ke diamond dia malam itu karena dia tahu masalah bisnisnya dari cerita. Kalau aku sih nggak tahu menahu Kak, kalau terjun di dunia MLM ini hanya inilah. Terus yang betul-betul tahu dengan dunia MLM baru inilah Kak, yang selama ini aku nilai MLM itu hanya bohongan waktu itu ibaratnya. Jadi setelah terjun pakai produknya bagus, nggak ada niat juga tadi jualan, cuman karena tetangga pada nanya kok kamu yang tadi kemarin sakit-sakitan udah di rumah, yang perutnya bengkak, yang udah diem, yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, kok hari ini sekarang udah segeran. Jadi mereka nanya, mereka pada mau ya ketika mereka oh ya udah mau beli ya, aku coba beliin segala macam, nggak taunya dapat bonus ya. Nah nggak sengaja menjalankan tuh, nggak sengaja. Oke, nggak sengaja pas kamu lakukan itu kan akhirnya tawarin sana tawarin sini, ternyata ada yang mau kan. Aku dapet cerita juga ternyata mama kamu yang pengapuran yang tadinya udah nggak bisa jalan pakai juga kan? Pakai juga alhamdulillah. Jadi udah 3 bulan kurang 3 hari nggak bisa jalan, itu konsumsinya 5 hari Kak sudah bisa dia niti-niti jalan sampai sekarang udah kemana-mana. Tapi alhamdulillah kami juga sempat suruh stop. Mak kalau memang ini kan kena biaya kan Kak ya. Jadi nggak usah konsumsi lagi lah Mak, gini nggak usah, biarlah. Jadi setiap bulan dia selalu konsumsi gitu Kak. Dia selalu konsumsi gitu untuk maintenance tubuhnya gitu kan, alhamdulillah. Dan ini memang sangat terbantu ya Kak. Jadi ketika kita sudah habis-habisan gitu kan, jadi datang masanya anak ini harus kuliah di tahun 2021. Di tahun 2021 harus kuliah itu Wawa karena kondisi keuangannya nggak ada, terus Wawa nih ngotot mau kuliah, tapi nggak bisa dipaksakan saat itu kan, nggak bisa kuliah tuh nggak bisa dipaksakan, memang betul-betul nggak ada lagi uang gitu kan. Nah jadi kata ngomong lagi sama Wawa waktu awal-awal masuk kuliah itu kan memang hanya bisa bagi-bagi kayak gitu aja Kak. Jadi setahun itu alhamdulillah Wawa nih kuliahnya online, jadi kontrak rumah itu nggak bayar. Jadi hanya bayar uang kuliahnya aja. Jadi ketika mau masuk ke sana ya nggak bisa kami. Kalau harus ke Palembang nggak bisa. Karena pertama transport, uang kosan, kita nggak punya uang lagi. Jadi nggak punya uang lagi. Jadi aku ngomong sama Wawa, Mama minta maaf, Wawa untuk stop dulu ya kuliah. Nah,
Bentar ya. karena karena ya Itu udah sempat keuangan. kuliah ya, tapi suruh stop ya. Udah sempat kuliah sebentar ya. Sudah sempat kuliah, tapi kami suruh stop karena kalau harus ke Palembang harus nyiapkan uang dengan kos-kosannya kurang lebih 15 juta, Kak. Jadi saat itu kan nggak punya keuangan sama sekali, Kak. Cuman Wawa jawab kayak gini. Dia nggak bantah, Kak, anaknya nggak bantah. Jadi cuman jawab, nunduk, air matanya keluar. Ya, Mak, Wawa nggak usah sekolah. Wawa nggak usah kuliah. Tapi Allah maha baik, Kak. 2 bulan kita berusaha, karena itu sudah bulan April kan, Kak. Mei, Juni, Wawa harus berangkat. Dan situ uang kontrakannya, transportasinya, segala kebutuhan paling enggak kita harus nyiapin 15 juta loh, Kak. Tapi ayahnya nih semangat. Dia kata ayahnya di kamar kan, kasihan Wawa. Wawa dari situ dia diem, Kak. Anaknya kan pinter, Kak. Wawa itu pinter, Kak, anaknya. Tapi nggak tega kita kan. Jadi, wah enggak apa-apa kan, wah enggak kuliah. Dia enggak jawab kencang, Kak. Jawab, tapi selalu air matanya keluar. Jadi aku sering ngintai dia di jendela tuh, dia hanya nulis, Kak. Ya Allah, kasih orang tua rezeki di dinding itu. Wawa apa? Wawa mau kuliah. Wawa mau sekolah. Jadi rupanya dia WA dengan sepupunya tuh kan. Jadi sepupunya cerita sama orang tuanya. Orang tuanya cerita sama kami. Kau punya kesulitan keuangan ya lah. Selama ini aku tidak pernah, Kak, cerita masalah kesulitan. Tidak pernah sama sekali. Aku tipe orang yang tidak mau nyusahkan orang lain, apalagi orang tua aku tidak mau. Nah jadi, tapi Allah maha baik, Kak. 2 bulan itu Pak, aku bisa ngumpulkan uang tuh 20 juta dari AFC. Itu udah dipakai loh, Kak. Jadi ketika sudah terkumpulkan itu kami berangkat. Jadi kami berangkat di sana, wah, awal di sini harus sederhana. Karena apa? Kau tahu sendiri kan keadaan keluarga. Jadi Wawa tuh, Kak, di kuliah tuh selalu saya ancam, tapi bukan ancam dengan kejahatan. Saya tekankan. Jadi kalau haruslah tahu keadaan orang tua, keadaan keluarga. Tapi alhamdulillah, Kak, dari situ boleh tanya sama Kak Riki. Ketika Wawa kurang butuh biaya, tukar poin, kirim ke Wawa, tukar poin, kirim ke Wawa, sampai kemarin sudah selesai komblot, Kak. 3 tahun 5 bulan selesai kuliah. Jadi tahu banget perjuangan si Wawa. Lulus tercepat dari 67 orang, dia nilai paling tinggi, Kak. 67 orang hanya 3 yang lulus. Dia nilai yang tertinggi, tercepat. Jadi betul-betul memang murni dari AFC. Makanya aku bilang di sini, selalu ku siarkan, jangan takut kalau sudah gabung di AFC. Kami sudah merasakan nikmat sehatnya, dapat utang-utang mulai terbayarkan. Perekonomian kami sudah mulai, alhamdulillah ya, Kak. Wawa pun selesai kuliah. Jadi kadang-kadang Wawa, tahu Kak, Wawa baru cerita nih, Kak. Saking dia takutnya minta kirimkan uang, aku kan selalu bilang, Mak, kok Riki terus yang kirim duit sama Wawa? Mama utang ya sama Riki. Nggak utang, wah nanti dibayar sama poin, aku bilang, biar motivasi si Wawa. Jadi saking takutnya Wawa tuh minta uang kuliah, Kak. Dia bilangnya, Mak, uang Wawa masih 50.000. Oh, berarti nanti Lawa ya Mama kirim. Ya, tahu nggak, Kak, berapa itu? Kadang nggak ada lagi duit loh, Kak. Cuma ada bensin di motor. Kadang pernah Mak telur tuh dibagi 4 loh, Mak. Kata Dadar itu bisa pagi sore besok lagi. Dia baru cita sekarang, Kak. Jadi kalau aku tanya, wah masih ada duit, Wah? Masih cukup nggak? Masih, Mak. Padahal dia takutnya aku hutang sama Riki. Nggak, wah, itu dibayar dengan poin Mama tuh.
Jadi dia ceritanya baru sekarang, Kak. Baru sekarang selesai kuliah ini baru cerita dia kan. Jadi mak, aku udah mau, mama susah, udah mau nyusahin, mama udah mau nambah-nambah utang-utang mama dan kuliah Wawa. Jadi dia, mak tekad Wawa 3 tahun 5 bulan harus selesai. Apa Wah? Biar Wawa nggak bayar UKT dari di Januari semester 8, biar nggak bayar UKT lagi. Mak. Selesai Kak, skripsinya. Kemarin ketemu sama dosennya, memang luar biasa Bu si Marwah, sambil kerja rupanya Kak. Jadi alhamdulillah banget ya teman-teman ya. Di sini sebenarnya bukan tangis kesedihan ya. Ini ada tangis haru karena alhamdulillah nggak banyak orang tua yang bisa menghantarkan anak. Terima kasih Kak. Ini Pak Tony di Palembang bukan Bu? Pak Tony. Iya Kak, Pak aku Karmila. Pak ini adalah Pak Tony ini. Iya Pak, aku Karmila Pak. Karmila anak Pak Ahmad. Nah jadi gini Pak, sempat Pak Tony juga nawarin rumah tempoh hari, nggak usah ngontrak Mil, tinggal di rumah, biarlah Pak dia dilayah. Jadi tahu nggak Kak? Ya, jadi tahu nggak Kak? Kontrakannya naik, dia pengen numpang ke sana numpang ke sini maksudnya, tetapi aku nggak tahu Kak hal itu terjadi. Jadi terakhir Mak aku mau kosannya di Palembang. Rupanya di Palembang itu pagi dia bimbingan, sore dia ngajar Kak. Sampai selesai dia TOEFL, selesai dia segala sesuatu, memang prihatin gitu kan Kak. Tapi ini kan haru Kak, karena bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Kamlut IPK-nya 3,86 gitu kan. Terus tercepat gitu. Kemarin ketemu sama dosen-dosennya, pertama kali ketemu sama dosen-dosen siswa saya dan siswa ibunya di SMA Negeri 13. Betul Pak Tony, aku adalah siswa beliau. Alhamdulillah jumpa di sini Pak Tony. Ya aku Karmila Pak, murid Bapak di SMP, terus murid Ibu di SMA Negeri 13 Pak. Kemarin aku lupa ngabarin Bapak kalau aku ke Palembang wisuda. Wisuda Wawa Pak, mohon maaf Pak lupa ngabarin. Alhamdulillah Wawa lah selesai Pak. Murni Pak dari AFC. Ya, jadi teman-teman mungkin kalian udah dengerin ya. Jadi maksudnya kami di Bangka sih udah tahu banget si Kamila ya. Karena tuh makanya aku bilang, nih orang nih maksudnya dia nih udah kebal sama sakit, udah kebal sama penderitaan atau apa sih? Kadang-kadang tuh datang ke kantor ya, mobilnya ditabrak ya. Cuma bilang, nah mobilku ditabrak sampai ketawa-tawa, sampai aku bilang, nih orang nih ya. Maksudnya kok kayaknya nggak habis-habis gitu kan, nggak habis-habis misalnya kadang-kadang habis ini ada lagi selalu ada lagi gitu loh. Jadi ini si Nopal sedang berjuang dengan tumor di parunya Kak, tapi alhamdulillah tumornya sudah mulai membaik gitu Kak. Jadi, makanya kakak-kakak, Allah tuh maha baik, Allah tuh maha kaya, dan kita berencana, Allah punya rencana lain. Ketika aku berjuang untuk naik ke kapal pesiar sebagai impiannya Kak, kemarin semangat ngejar itu, ternyata hari yang bersamaan tercapainya krus, ternyata Naupal harus konsumsi produk Kak. Iya, ternyata aku ingat banget itu, aku capai krus, kamu bilang, non aku udah capai krusnya segala macam, nggak taunya Noval lagi di pesantren, Novalnya sesak ya, atau Novalnya kenapa ya waktu itu. Jadi kamu langsung Noval, terus kamu bilang, non aku ganti produk aja, nggak jadi berangkat, karena Noval butuh produk. Itu sih aku ingat banget sih. Kamu dapat, udah nangis haru, dapat mau pergi, nggak taunya besok anaknya sakit. Rencananya itu tiket mau dijual, umpamanya jual berapa biar beli produk, tapi pas Zoom, alhamdulillah Pak Niko nyatakan produk tiket bisa ditukar produk. Jadi ya Allah, jadi 10 box itu 5 paket produk itu dengan 3 sudah dikonsumsi Sinopal Kak. Ya, ingat, aku ingat. Jadi dengan dia konsumsi itu
tadi kan dia akhirnya pas dia sesat di pesantren, aku ingatnya Noval tuh udah sembuh ya teman-teman ya. Jadi kisahnya Noval tuh udah sembuh, udah membaik, dia udah lulus SD segala macam, udah kondisinya udah normal segala macam. Terus Mila tuh sebenarnya udah nggak mau Novalnya sekolah karena dia takut kan Novalnya sakit-sakitan. Aku inget itu, aku yang bilang sama Mil, Mil nggak boleh seperti itu dong. Aku bilang si Noval masih muda segala macam, cuma karena dia sakit kamu gak kasih dia sekolah, masukin lah kemana sekolah. Akhirnya mereka masukin pesantren. Ternyata di pesantren ya mungkin ya di pesantren ya mungkin kan nggak ada orang tua segala macam, mungkin dia juga nggak makannya nggak teratur atau apa segala macam, mungkin tidurnya juga nggak gimana segala macam. Aku ingatnya Noval tuh berbeda sesak napas pas dia dapat krus gitu loh, pas dia dapat krus waktu itu akhirnya kamu jemput Noval, pas diperiksa ternyata Noval sakit apa nih? Itu pertama diagnosisnya itu kan infeksi pankreas supaya tumor di paru, Kak. Oke, tumor di paru. Tumor pertama diagnosis pertama itu kan pembengkakan kelenjar getah bening, tapi setelah hasil CT scan-nya nampak tumor parunya 6 cm dengan 4 cm, Kak. Jadi di situ dokter menyatakan harus dilakukan biopsi, tapi aku tolak lagi, Kak. Bukan karena aku khawatir, Kak. Jadi banyak kekhawatiran. Nah, jadi kata suami kita tembak terus lah dengan produk waktu itu kan. Jadi alhamdulillahnya tempat kami beli dari bonus-bonus itulah kami beli dapat 1 box 1 paket kan. Jadi alhamdulillah dari ada ketentuan ya Kak ya dari manajemennya AFC bahwa bisa ditukar ke produk ya. Produk. Jadi itu dapat berapa ya Mil ya? Dapat 10 suba ya. 10 suba 3 hikari Kak. 3 hikari ya. Iya. Nah, tapi alhamdulillah konsumsi itu selama itu kami kasih pagi sore itu Kak. Ya kan kakak bantu tukar dengan usukusi ya Kak ya. Jadi kita bantu banyakin kita minum usukusinya 2 bulan kita cek lagi udah mulai ada perbaikan, udah agak kecil dan Nopal pun udah berat badannya sudah naik. Nah terus fisiknya sudah mulai bagus, sesaknya tuh Kak nggak ada lagi. Terus sesaknya tuh sudah mulai, biasanya kan nggak bisa Kak dia baring itu nggak bisa terlentang, jadi dia duduk setengah duduk gitu kalau dia tidur gitu kan, sesak napas ya kan, karena napas sakit di dadanya sakit. Jadi alhamdulillah udah ada perbaikan. Namun pas Desember timbul lagi dia oleh dokter dinyatakan ada kebocoran di jantung. Ya nggak selesai-selesai. Makanya aku bilang kalau cerita Mila ini ya, aku tuh sampai bilang sama Mila, Mila kamu pindah rumah aja di Mila, rumah kamu ini bikin orang sakit-sakit sampai begitu loh teman-teman loh. Karena kok kayaknya nggak kelar-kelar ya. Tapi sekarang gimana keadaan Noval tuh? Alhamdulillah sekarang sehat Kak. Kemarin ya yang namanya pas terakhir sudah yang satunya tumornya itu masih terakhir tuh 3,2 cm ya, yang ininya udah kecil, jadi dianggap nggak ada lah kata dokter kayak gitu. Tapi dokternya sendiri yang sangat luar biasa Kak. Ketika kita komunikasi kan, kita kan cerita masalah produk gitu dok. Mohon maaf Sinopal ini kan kami kan ke dokter onko kan Kak, ke dokter onko. Jadi dok mohon maaf boleh Kak dok ini Sinopal kita tunda untuk melakukan biopsi. Terus kakak mau apa? Kata ibu mau apa katanya. Sembari pengobatan dokter bolehkah kami konsumsi produk? Kami ini kan orang awam dok, kita bicara kan. Jadi gini. Jadi kata dokter, Bu ini sangat bagus dan teruskanlah. Ternyata dokternya juga mengkonsumsi ini loh Kak. Jadi Ibu yakin ini hasil perbaikan dari tumornya, mengecilnya tumor ini kan mudah-mudahan ini jinak dan nggak ganas lagi, bukan di yang ganas katanya, makin ada perbaikan mengecil, terus dari hasil labnya juga bagus loh Kak. Jadi oleh dokter teruskan konsumsi, banyakin si usukusinya. Teman kalau dokter yang parunya dokter Elsa yang di Rumah Sakit Timah malah dia konsumsinya 2 suba 2 usu. Kalau dokter onkonya konsumsinya 3 usu 2 suba gitu. Jadi tapi karena kita ini kan kita konsumsinya karena barangnya banyak, jadi kita tembak aja Kak. Apalagi dia waktu yang bulan Desember kan Sinopal ada yang masalah di jantung. Tapi kalian saya nggak pernah lagi sesak Kak. Saya nggak pernah lagi sesak, terus nggak pernah lagi merasa. Maksudnya apa Mil?
Apa dok? Apa kak? Perubahan terakhir pada saat dia konsumsi sampai bulan Februari ini ada hasil tes atau apa yang menyatakan gimana? Kalau dokter menyatakan yang sebelahnya itu sudah bagus kak, nggak ada lagi. Memang dokter sudah menyatakan sehat dan obat-obatan yang diberi dokter juga sudah ada pengurangan dosis kak. Oke, oke. Jadi obatnya yang harusnya setiap hari itu kita konsumsi kan di pagi hari satu, di sore satu kan itu pertamanya hanya satu aja. Jadi ketimbang kata dokter ketimbang Sinopal banyakin obat-obatan, ibu imbangin dengan usukusi dan subarasi kayak gitu. Ya kebetulan Bu ada juga pasien saya yang kayak gini, alhamdulillah di Jakarta katanya udah udah jauh lebih baik kayak gitu kak. Puji Tuhan ya Mil ya. Kayak gitu, alhamdulillah benar. Maksudnya gini ya teman-teman ya, kita kan nggak pernah lebak sakit itu datang juga nggak pernah kasih tahu kita. Sakit itu juga nggak tentang usia, bukan berarti yang muda nggak bisa sakit segala macam. Buktinya maksudnya Novel itu dari baik-baik saja nggak kenapa-napa gitu loh, tapi sakitnya memang datangnya tiba-tiba segala macam dan ini sedang dalam pemulihan. Yang pasti kalian sudah mendengar nih banyak banget ya dari nilainya sendiri itu dari kanker hati, ambien, segala macam ditambah dengan perbaikan jantung koronernya. Terus Noval juga tadi udah cairan di otak, ada masalah dengan otaknya segala macam, tremornya segala macam. Even sehari ini pun Novel terkena ada tumor paru-paru segala macam dan itu pun lagi sedang dalam perbaikan, kita doakan sama-sama. Terus suaminya Mila juga ada masalah dengan ginjalnya, tadi masalah HbA1c, ada masalah dengan fungsi ginjal, tekanan darah tinggi, itu pun sekarang sudah membaik dan ternyata dari tadi belinya dengan hutang, nggak tahu bisa bayar apa enggak awalnya, tapi hari ini ternyata dari produk ini justru anaknya bisa kuliah 3,5 tahun ini benar-benar murni dari AFC ya. Dan ternyata maksudnya kalau seandainya tadinya nggak masuk ke sini, mungkin kamu lebih pontang-panting lagi ya Mil ya, mungkin keadaannya lebih parah dan entah kayak gimana lah sekarang Mil ya. Tapi puji Tuhan lah, Tuhan pertemukan dengan ini pasti ini ada maksudnya, ada segala macam. Dan aku percaya sih, maksudnya Tuhan mau pakai orang-orang kayak kamu tuh untuk bantu menyebarkan berkat ini ke lebih banyak orang ya Mil ya. Dan kalau dia kasih ke orang lain, nggak mungkin orang lain sekuat kamu. Kan tadi aku udah bilang, Mila ini tipe orang yang yang kalau ada kejadian apapun, even itu kejadiannya menurut aku itu musibah loh Mil loh, tapi dia dalam sininya alhamdulillah lah ya, tadi mobil aku ditabrak, aku sampai ini orang nih agak error atau apa ya, ini kok gitu ya, aku sampai bilang sama teman-teman di kantor, ini kenapa sih si Mila nih, apa dia perlu diruqyah kah, apa dia perlu pindah rumah kah, aku sampai bilang begitu loh, terus terang loh teman-teman, aku sampai gila ya, ini satu jadi lagi satu, aku lagi jadi lagi satu gitu loh. Tapi mudah-mudahan lah ya teman-teman ya, maksudnya selalu ada pelangi sesudah hujan. Aku percaya sih diizinkan lewatin seperti ini karena dia mau membentuk seorang Mila jadi orang yang sangat tangguh, orang yang sangat kuat, dan sekarang dia adalah salah satu jenderal terkuat dari Bangka gitu aku teman-teman ya. Karena ini orang yang nggak pernah berhenti, maksudnya nggak pernah berhenti sharing, nggak pernah berhenti pokoknya kerjaannya tuh, even dia lagi sakit pun tuh ya, pokoknya dia benar-benar giat banget lah teman-teman ya. Aku benar-benar, aku sampai bilang dia kalau yang sakit aja kayak gini, masa kita yang sehat nggak lebih semangat lagi gitu kan. Semangat terus, insya Allah kan diangkat. Amin Pak, makasih banyak ya Pak Tony. Salam untuk Ibu Pak, sehat selalu. Iya. Nah Mil, mungkin ada pesan-pesan Kak buat teman-teman yang nonton, atau ada cerita yang belum kamu ceritain ke sini yang pengen kamu ceritain lagi ke teman-teman, dia maksudnya cerita kamu sungguh bisa jadi inspirasi buat semua orang yang mungkin sekarang sedang berjuang di AFC, yang mungkin juga sedang berjuang dengan sakitnya, mungkin mereka belum merasa membaik atau apa segala macam, apa sih kuncinya gitu loh untuk bisa terjadi perbaikan di AFC itu. Sebenarnya sabar ya Mir, kalau dari kamu gimana Mir? Kalau aku gini Kak, untuk kakak-kakak yang ada di sini, baik yang sedang berada di beranda, itu yang pertama kali sikapi segala sesuatu yang hadir pada kita itu dengan keikhlasan. Terus kita ikhlas, terus kita menerima, selalu berpikir positif ketika siapapun yang ada datang pada kita. Jadi berpikiran yang positif, terus ikhlas menerima, terus jangan pernah mengeluh.
Jangan pernah mengeluh dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Itu sih kuncinya Kak, dan selalu yakin bahwa Allah itu rencananya lebih baik dan lebih hebat dari rencana manusia. Jadi ada Nanti kalau ada ntar aku share Pak Koni ya. Karena biasanya jadi di save di live ini sih, mudah-mudahan sih nanti ke save ya. Jadi ketika kita mengalami sesuatu ya Kak, semuanya nih ya. Jadi ikhlaskan, terus jangan pernah mengeluh dan tetap ada rasa syukur. Nah terus apapun yang terjadi pada kita, pasti Allah telah menyiapkan rencana yang terbaik. Nah sini Kak, apa ya? Karena kuncinya itu tadi Kak, kita jangan pernah mengeluh aja. Jadi Mil, bersyukur aja. Karena Mil, karena berpikiran gini, ucapan itu adalah doa. bener sih Mil. Cuma Jadi Mil kalau ya, kita, ini jadi melenceng kalau sedikit. bagi yang mereka yang mungkin yang pernah konsumsinya udah bertahun-tahun ya, mungkin nggak ada progres. Tergantung kembali kepada diri kita juga Kak. Jadi apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita makan dan minum itu tergantung dari nawa itu. Tergantung dari nawa itu kita. Terus kalau kita umpamanya berharap sesuatu yang baik, berucaplah dengan sesuatu itu dan kebaikan. Terus selalulah jangan pernah berprasangka buruk kepada siapapun. Itu aja Kak. Nah terus Mil, gini, ini melenceng Mil. Bentar, Mil. Aku mau nanya Mil. Kamu pernah nyalain Tuhan gak sih Mil? Pernah sempet nggak Kak, sih? Aduh, aku udah nggak mau doa lagi deh. Ini Tuhan jahat banget sih. Atau aku mau nanya itu walaupun melenceng terserah deh. Aku cuma pengen nanya itu sih untuk orang yang dengan musibah bertubi-tubi atau masuknya ujian yang nggak habis-habis. Pernah nggak sih bilang, gila ya Tuhan ya, aku udah lakukan segala sesuatu. Kamu sempet gak sih merasa menyalahkan Tuhan, merasa, aduh kok gini banget sih dong. Pernah gak sih? sempat Kak, dan itu manusiawi Pak Kak. Karena aku sempat juga yang namanya mungkin psikis terganggu lah Kakak ya. Karena ketika aku eh, ya aku selama ini kerja nggak yang namanya baik-baik aja. Terus yang aku makan juga baik-baik. Aku nggak nipu orang. Terus aku ibadah ya alhamdulillah ya kan gitu. Kok aku nggak selesai-selesai ya. Belum belum selesai yang satu timbul yang satu, belum selesai yang satu timbul yang satu. Jadi emosi itu nggak terkendali saat itu Kak. Pernah aku maaf ya Kak ya ini dosa. Satu hari aku nggak ibadah. Pernah aku satu hari nggak ibadah. Jadi waktu itu ketika musim COVID, jadi sampai orang tuaku tuh sebetulnya orang tua tuh aku udah pernah marah sama orang tua, apalagi bentak orang tua. Mungkin Pak Tony tahu tuh bagaimana orang tuaku yang strengnya ya kami nyaut aja kami tidak berani loh Kak. Sebab Pak Tony ini lama loh sama orang tuaku ketika masih ngajar di SMP kan. Nah jadi untuk membentaknya aja aku tidak pernah Kak. Jadi ketika hari itu aku marah ya emosi kan, emosi mungkin bisa dengan anak, dengan suami kan. Jadi aku bilang sama orang tua aku tidak mau lagi sholat. Jadi ayah jangan perintah-perintah. Jadi ayahku cuma nunduk Kak. Mungkin dia tahu isi hati anaknya, dia tahu mungkin kondisi anaknya lagi tidak stabil. Tapi tetap ditunggunya aku Kak. Jadi pas jam subuh itu tidur, aku lempeng tidur aja Kak. Dengan orang tua aku cuek tidur. Pas subuh itu kedengeran suara siaran orang meninggal. Kedengeran suara orang meninggal, bangunlah aku Kak. Di situ aku sadar. Iya Kak, jadi sadar di situ alhamdulillah Allah masih membangunkan aku dalam keadaan mau bertobat. Nah terus Allah masih memberikan aku kesempatan Kak. Coba seandainya ya, aku pernah berisi gini, seandainya itu aku dalam keadaan tidak ibadah. Umpamanya tiba-tiba aku yang siarkan di masjid itu yang jadi bayangan. Tuh apa yang, itu Kak, pernah Kak sempat marah sama suami pun, suami sakit-sakit. Pernah Kak itu suamiku, aku capek-capek kerja, capek-capek pulang dari jalan kerupuk. Rupanya dia sakit. Kak, aku tahu kondisi dia sakit. Jadi dia baring di kursi, bentak aja Kak. Aku marah-marahin, enak aja. Aku kerja, aku tidur-tiduran. Aku suruh dia habiskan kerupuk. Nggak lama ada temannya yang ngantar. Rupanya dia setengah pingsan lah Kak. Setengah pingsan, diantarnya temannya pulang. Di situ aku langsung, alhamdulillahnya gini Kak. Istilah Allah menyadarkan aku di waktu yang tepat. Gitu. Sama dengan aku jumpain dengan produk AFC ini dikasih waktu yang tepat. Jadi waktu yang diberikan Allah kepada kita, Tuhan kepada kita tuh tentunya itu waktu yang paling tepat. Nah jadi ketika
eh, waktu itu marah dengan suami, kasihan sebenarnya. Kalau inget tuh sedih Kak. Kalau inget tuh apa? Bersalah ya. Kasihan Kak. Jadi sakit-sakit lagi nyerinya di ginjal, kan nyeri Kak kalau sakit ginjal tuh kan Kak, kalau infeksi kan. Jadi ku suruh dia ngidupin motor, suruh jual. Kalau udah habis jangan pernah pulang. Jadi emosinya di situ Kak, ketika kita membutuh apa karena di saat itu aku nih tidak pernah cerita dengan siapapun Kak. Jadi hanya suami dengan aku yang tahu kehidupan di rumah tangga. Jadi aku nak bercerita dengan orang lain aku tidak mau Kak. Jadi bercerita dengan saudara pun aku tidak mau, bercerita dengan orang tua pun aku tidak mau. Apa namanya? Apa ya? Tidak mau nyusahin lah waktu itu Kak. Jadi pendepnya hanya di hati masing-masing gitu. Jadi sehingga tidak terkontrol emosi itu pernah Kak. Pernah kadang-kadang tidak mau lagi urusan dunia, pernah itu yang terjadi yang demikian tuh pernah di masa-masa sulit itu Kak. Bener Kak, sabar dia. Jadi memang di masa-masa sulit itu sebelum jumpanya dengan AFC Kak. Jadi sebelum kita jumpa dengan AFC itu berkecamuk Kak. Jadi orang tuh yang di luar itu hanya melihat kita. Ketika di dalam itu mereka enggak tahu Kak. Ketika aku nggak bisa tidur, anak itu harus kurangkul. Ketika anak itu emosi harus kurangkul, harus kupeluk. Ketika aduh. Begitulah Kak. Jadi ketika apa ya? Yang penting anakku nih bisa duit itu bisa untuk ngumpulin biaya nopal dulu deh Kak. Jadi makanya kadang-kadang kalau kerupukku nggak habis aku telepon Kak Riki, Kak di mana kerupukku masih banyak, anterin Lamil ke sini. Padahal itu pernah aku nganterin deket situ Kak ya. Waktu itu lagi ngumpul, anakku ku tinggal di rumah sakit loh Kak. Si Nopal tuh ku tinggal di kursi panjang untuk kontrol, ku minta perawat tungguin. Ada tetangga apa yang pasien-pasien lain juga, tolong tungguin anakku, aku nganterin kerupuk dulu. Anterin kerupuk tuh Kak. Dia nganterin balik lagi, sempat ditanya sama Kak Riki. Di mana Kak ini Mil, Nopalnya mana Mil? Di rumah sakit Kak. Ayo cepetan pulang ke rumah sakit. Kadang-kadang Kak ya, udah obatnya udah habis, duit nggak cukup gitu kan Kak. Jadi aku ya bikinlah catering yang apapun, yang penting besok aku harus habis nih loh. Besok aku harus habis, aku harus bisa beli obat Nopal. Di masa itu aku nggak mau mutus obat kejangnya Kak. Waktu kan masih tergantung dengan injeksi Kak. Injeksi itu kan harus butuh duit banyak gitu kan Kak. Jadi apa ya? Memang sangat-sangat mungkin ya Kak. Aku nggak tahu juga ya Kak. Aku cuma bersyukur pada Tuhan tuh. Alhamdulillah aku diberi kekuatan gitu. Cuma aku diberi kekuatan. Mungkin kalau orang lain ya jangan sampai merasakan apa yang kurasakan. Jangan sampai. Ya makanya di sini untuk teman-teman yang sudah berada di AFC, sudah gabung di AFC, jangan nggak mau jalankan produk AFC, jangan nggak mau jalankan kebisnisannya, jangan nggak mau, karena banyak di dalam kebisnisan ini manfaat yang luar biasa untuk kita sekeluarga, untuk orang lain. Karena aku makanya Kak bersiar ingin berbagi manfaat ini untuk orang lain. Aku nggak peduli orang tuh mau beli di mana, mau dapat ke produknya dari mana, itu aku nggak peduli. Cuman semoga cerita yang kami sampaikan ini, cerita dari aku sekeluarga ini bisa membantu banyak orang yang sedang berjuang dari sakitnya menuju sehatnya, yang berjuang untuk perekonomiannya. Yuk jangan takut deh, di AFC-in aja gitu Kak. Jadi banyak cerita dari sini. Nah dari situ Kak, semenjak aku jatuh sakit itu sudah mulai Kak mulai perlahan-lahan timbul rasa syukur. Jadi emosiku pun mulai terkontrol, psikisku pun yang sempat terganggu sudah mulai meredam gitu kan Kak. Dan suami pun demikian. Nah, apalagi setelah jumpa AFC Kak. Mudah-mudahan aja ini maksudnya Tuhan kasihnya ujian paket maksudnya biar cepet lulusnya, habis lulus sudah tinggal sisanya tinggal kebahagiaan doang ya, nggak ada yang sedih-sedih lagi, maksudnya udah dikumpulin nih semuanya yang sedih-sedihnya perjuangannya, jadi habis ini yang selesai cuma kebahagiaan doang ya.
mudah-mudahan, maksudnya aku sih berpikir ya, Tuhan tuh nggak mungkin salah, dia rencananya tuh nggak mungkin salah, dia pasti udah susunin semuanya, kita nggak tahu Kamil ya, dia kasih ke kamu mungkin Mil, dia memang mau pakai seorang Mila, pakai kesaksian seorang Mila untuk seseorang melihat gimana sih seseorang bisa keluar dari segala macam musibah itu, semua orang maksudnya bisa sekuat itu tapi dia masih tetap bilang Tuhan baik, masih tetap bersujud sama Allahnya, masih maksudnya masih bilang pokoknya Tuhan nggak apa-apa, maksudnya ya udah pokoknya kamu uji, kamu kasih, tapi kamu damping terserah lah gitu ya. Tapi karena kita percaya pasti ujung-ujungnya tuh pasti adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan ya. Cuma Tuhan pakainya keluarga Mila nih, supaya orang-orang lain mungkin yang mau ngeluh hari ini mungkin mau ngeluh nih tentang penyakitnya, hari ini yang mungkin mau ngeluh tentang perekonomiannya. Mungkin kalian bisa melihat nih seseorang yang udah berjuang mungkin lebih dari kalian, udah sampai titik nol, titik minus gitu loh. Dan itu pun maksudnya bukan orang yang malas, dia udah kerja, tapi memang ujiannya nggak habis-habis. Dia aja masih